Assalamualaikum. Hai semua, perkenalkan aku Dewi Kartika. Aku merupakan salah satu anggota dari hubungan masyarakat di Sikonek. Jadi, ini podcast merupakan program awal atau salah satu program kerja terbaru dari Sikonek. Dan di podcast ini tujuannya itu untuk mengenalkan UKM Sikonek agar lebih dikenal oleh orang luar, baik itu lingkungan USU atau sekitarnya. Jadi dalam podcast ini kami mengundang salah satu orang yang paling penting nih di Sikonek. Jadi hari ini kita undang ketuanya langsung, Bang Habib Sorba. Halo Bang, apa kabar Bang? Halo, Sehat kan Bang? sehat. Udah lama kita nggak jumpa Bang. Aduh. Kangen kok pasti sama aku kan? Aduh. Kangen dong sama Bangku sendiri. Sebelumnya tuh bisa lah Bang mengenalkan diri Abang terlebih dahulu gitu di podcast kita kali ini. Perkenalkan, namaku Muhammad Habib Surbadamanik dan aku merupakan ketua sekarang dari UKM Robotics Sikonek USU. Jadi itu Bang, salah satu program kerja humas kita ini podcast. Dan tema kita hari ini mengenai Sikonek. Dan mungkin garis-garis besarnya udah saya kirimkan ke Abang. Bisa dong Bang kita diskusi kayak diskusi santai biasa di UKM Sikonek gitu. Sama kayak Kita memang tiap hari santai. Jadi semua ini aku agak santai sama Bang Sorba karena Bang Sorba ini orangnya agak sedikit asik walaupun ya begitulah. Karena memang makanya dia bisa dipilih jadi ketua itu karena memang sifatnya yang agak easy going dan lumayan asik. Jadi kami di sini bahasnya santai-santai aja. Oke. Bang, ngomong-ngomong nih Bang, mengenai Sikonek. Sikonek ini kan Bang, kalau di sekitaran lingkungan USU, bahkan bukan cuma sekedar di USU doang, kan udah lumayan terkenal nih namanya gitu. Cuman kan nggak banyak tahu nih Bang sejarah Sikonek itu gimana gitu. Bisa dong Abang jelaskan di sini gimana sejarah Sikonek itu dibuat? Oke. Jadi pertama-tama podcasternya tahu nggak apa kepanjangan dari Sikonek? Kalau saya pribadi tahu Bang, cuman maunya Abang jelaskan gitu Bang. Jadi UKM ini ada singkatannya yaitu Sistem Kontrol dan Elektronika. Jadi UKM Robotics Sikonek USU ini sebenarnya didirikan itu pada tanggal 26 Oktober tahun 2010. Tetapi dia itu baru diresmikannya itu pada tanggal 24 Februari tahun 2011. Itulah semula didirikannya Sikonek ini. Awalnya itu siapa sih pendirinya gitu Bang? Atau pendirinya itu pertama kali dari abang kita dari Teknik Elektro yaitu Bang Teguh Putra Utama. Bang Teguh. Hai Bang Teguh. Ini Bang ngomong-ngomong nih, kita kan udah bahas sejarah nih. Terus bisa dong Abang juga kasih tahu nih tentang bidang-bidang dan tim yang ada di Sikonek gitu. Apa aja bidang-bidang dan tim yang ada di Sikonek ini gitu. Bidang dulu apa timnya dulu? Bidang dulu Bang. Bidang itu dia terdiri dari inventaris, litbang, sama humas. Ada tim si Abzam, tim si Hatop, si Toba, tim land follower, dan tim IoT. Itu kan Bang ada Afjan, ada si Hatop, ada Toba, ada Ilfik, ada LF. Itu apa sih Bang? Nah, kok bisa ada nama-namanya gitu, dari tim apa aja bidang-bidangnya gitu? Kalau si Hatop dia itu merupakan tim dari KSBI ya, tim untuk robot sepak bola Indonesia. Atau kalau mau penasaran bisa lihat aja di YouTube pertandingan KSBI. Kalau si Abzam itu robot pemadam api. Juga ada pertandingannya itu di kontes robot pemadam api Indonesia. Si Toba merupakan tim dari robot sumo yang baru terbentuk pada tahun lalu. Ilfix IoT sama land follower. Oke. Ini kan Bang udah ngomong-ngomong nih, udah bahas tuh ada KSBI, ada Karpai, ada Sumo, ada land follower, dan ada IoT. Ngomong-ngomong nih, udah membahas tim. Lomba apa aja sih Bang yang udah pernah dimenangkan oleh Sikonek ini? Banyak. Bisa dong dijelaskan Bang.
Tahun lalu ya untuk tahun lalu juga kita juga ada menang di juara 1 regional untuk KRSBI di Lampung dan juara 3 regional untuk KRPI di Lampung. Dan untuk bidangnya lain di bidang robot semua ya, kita juga tahun lalu juga dapat juara favorit saat tanding di Yogyakarta kemarin. Dan itu pertama kalinya robot semua tanding loh, udah langsung dapat juara favorit. Dan untuk IoT tahun lalu kita dapat juara 1 dan juara 2 di National IoT Competition yang di Teknik Elektromedan kemarin, Teknik Elektro-USU. Oke, Bang, itu kan kita udah bahas menang nih. Pasti karena udah banyak nih menang-menang lomba, udah lumayan terkenal juga tingkat nasional, bahkan udah ada kan Bang. Pasti banyak tuh dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Sumatera Utara nih yang mau masuk nih. Gimana sih cara masuk Sikone gitu biar supaya banyak nih gitu peluangnya untuk menang, atau biar supaya lebih memahami robot atau belajar lebih gitu. Gimana sih Bang caranya biar supaya bisa masuk Sikone ini menjadi keluarga Sikone gitu? Mekanismenya? Iya, caranya. Jadi mekanismenya itu sebenarnya ada tes wawancara, magang sama magang, dan jika juga mungkin akan ada gathering. Jadi pertama kali di testing wawancara itu yang mau kita lihat itu tekad kalian, seberapa besar tekad kalian untuk masuk ke sini. Itu yang akan kita tes. Jadi di sini kita tidak akan menerima orang yang minatnya setengah-setengah, karena di sini kita akan terus berkembang dan berkembang di bidang robotika itu tersendiri, dan juga diri kita sendiri juga akan berkembang, bagaimana kekeluargaan itu dan sebagainya. Lalu untuk magangnya itu akan kami berikan, yaitu kalian akan kami suruh membuat sesuatu alat atau hal seperti itu dari hal yang sudah kami ajari ke kalian. Setelah itu gathering itu adalah proses penyatuan keluarganya. Jadi itu sekilas untuk cara masuk Sikone nih untuk semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Sumatera Utara. Dan untuk Abang sendiri nih, Abang kan sebagai ketua nih jabatannya di Sikone. Apa sih Bang harapan terbesar Abang di Sikone gitu, untuk Sikone ke depannya atau untuk Sikone sekarang ini melalui program-program kerja yang telah Abang buat atau yang telah kita diskusikan bersama gitu Bang. Harapan terbesar Abang gitu. Sebenarnya kalau bicara harapan terbesar ya, yang jelas pasti menang lomba lah ya, menang lomba dan bawa baik nama USU. Dan juga istilahnya pemikiran kita anggota Sikone ini makin berkembang gitu, berkembang di bidang elektronika, programming dan controller dan sebagainya. Dan juga mindset kita pasti akan terus berkembang di sini. Bagaimana agar supaya UKM ini maju dan juga bahkan diri kita sendiri bisa maju. Jadi nggak nge-stuck di situ aja. Jadi saat kita pun keluar dari USU ataupun keluar dari USU ataupun keluar kita ke dunia kerja, soft skills kita udah ada. Jadi itu harapan dari dan UKM Abang ini pun akan semakin maju, iya. Jadi sehingga dari kita punya meningkat, pasti UKM-nya pun juga akan meningkat. Karena suatu badan atau suatu organisasi itu tidak akan meningkat jika orang-orang dalam itu tidak meningkat. Terus nih Bang, ada nggak Bang kata-kata yang ingin Abang sampaikan nih untuk semua anggota Sikone ini? Kan karena masa pandemik ini kan jadi kita jarang jumpa gitu. Ada nggak yang mau Abang kata-katakan gitu tentang kerinduan untuk anggota-anggota Sikone gitu? Kerinduan ya? Apa yang kurindukan dari kalian? Kerinduan suasana-suasana Sikone gitu, makan Indomie tempat ibu, baru ngerjain proyek bareng gitu, kumpul-kumpul itu iya kan sih. menasih gitu. Apalagi kalau misalnya ngerjain proyek gitu, pasti kan ngumpul semua itu. Ada yang sakit semua langsung ngobati, langsung peduli care.
Jarang loh kita nemuin keluarga kayak gini. Iya, makan sama gitu malam gitu Kan Bang. sama. Itu sih keluarga si Konek yang Kalau misalnya ada masalah, semua bantu. Abang nggak ada mau ucapkan gitu untuk calon-calon anggota ini kan tahun ini Bang lumayan banyak tuh yang mau daftar nih si Konek gitu, hampir 100 ya Bang. Nah yang daftar ini. Jadi ada nggak abang pengen kata-katakan gitu untuk mereka gitu, berikan kata-kata semangat atau apa gitu, biar mereka lebih semangat lagi gitu. Jangan segan, udah itu aja intinya. Jangan segan, kan biasanya anak baru ini segan ini kalau misalnya mau datang. Aku segan lah nggak tahu apa-apa, aku segan lah nggak tahu apa-apa. Jangan segan. Aku pun dulu pertama kali masuk sekolah nggak tahu apa-apanya aku. Jangan segan, jangan takut. Kuatkan aja tekad kalian, pasti bisa itu. Oke, sekian podcast hari ini. Jadi ini podcast ini bertujuan untuk menampilkan, menjelaskan atau mengasih tips-tips agar masuk ke Psikonek. Nah, apabila ada yang salah dari kata-kata kami, saya perwakilan dari pembacara dari podcast ini minta maaf. Dan aku pengen juga memberikan sedikit motivasi nih. Kalau kita ini kan mahasiswa atau mahasiswi, selagi ada kesempatan untuk berorganisasi, cobalah untuk berorganisasi karena organisasi itu untuk mengajarkan kita tentang nilai-nilai kekeluargaan juga. Jadi sebelum kita terjun untuk dunia kerja yang kita buat dengan betul-betul serius, lebih bagus kita mempelajarinya terlebih dahulu di organisasi yang ada di sekitaran kampus ataupun sekolah-sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bang Sorba telah datang ke podcast ini sebagai narasumber. Bila ada saya kesalahan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah di akhir nih Bang, bisa dong kita nampilkan yel-yel kita gitu. Ya lele. Connect. Jaya. Jadi untuk menyemangati YouTube kita bisa dong narasumber kita untuk memberikan gitu, entah subscribe, like, comment, dan share gitu. Jangan lupa subscribe ya, komen, and like biar supaya UKM ini juga semakin berkembang, semakin dikenal di mana-mana. Lupa share. Nah, sekian dulu podcast hari ini. Assalamualaikum. Dah Bang.